Bersama Arjata Farm, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai dunia peternakan biar kita lebih semangat dan mempertebal rasa keimanan kita akan dunia peternakan. Ya, kita harus ngobrol ternak, guys. Khususnya ini saya ternak domba ya, dan umumnya untuk ternak-ternak yang lain lah, guys. Sama saja sebenarnya, tidak jauh berbeda, mau ternak ayam, mau ternak gajah juga mungkin, guys. Tapi kan hari kalau gajah makan ya, hanya di wae kambas, guys. Nah, kita ngobrolnya seperti ini, guys. Kalau ternak itu sebenarnya kita itu masih banyak yang harus, maksudnya hari-hari teh sebenarnya sangat kosong, guys. Jadi kita itu sebenarnya banyak waktu terluang begitu. Nah, ambil saya ini sebagai peternak pemula ya, karena baru 3 tahun belajar beternak dan belum bisa memaksimalkan begitu, masih berusaha begitu, guys, dan mencoba untuk mengobrol lah begitulah, guys, sebagai wacana harian atau ya sebagai teman berpikir dan ngobrol begitu, guys. Jadi permasalahannya seperti ini, guys. Jadi taruh ini saya berkegiatan dari 10 ekor biasa, guys ya, ada belum bertambah 20 ekor sama yang diparokan. Taruh kita anggap 10 ekor saja begitu, guys. Jadi kegiatan saya itu, guys ya, di samping yang lain kan ada kegiatan yang lain lah. Diantaranya saya kan punya ya sama ada konveksi dan sebagainya lah, gap yang di ternaknya saja. Sebenarnya waktu bangun itu taruh berkegiatan sekitar jam 9 ya, guys. Nah, jam 9 teh saya pergi ke kebun, guys, ke Bang Pakan ngarit. Nah, ngaritnya itu kalau diseriusin itu sekitar 10 menit taruhlah, jangan 5 menit. 10 menit ngarit, langsung kalau langsung pulang itu 10 menit udah ada di kandang dan dikasihkan, udah kegiatannya yang seriusnya seperti itu. Kemudian nanti jam 5 kita kasihkan ya sampai adan, guys, adan adan maghrib sudah beres. Nah, segitu saja kegiatan yang sebenarnya begitu, guys. Nah, untuk taruh berarti kan setengah jam meren, guys. Jadi ya taruhlah 1 jam begitu ya untuk berkecimpung di 10 ekor domba. Nah, sisanya banyak sekali yang bisa diciptakan, guys. Di antaranya kalau saya ini, guys ya. Nah, sekarang saya mau belajar mengenai dunia yang lain, guys, tetapi yang tidak jauh otomatis. Jadi saling nunjang lah begitu. Yaitu di pembibitan, guys. Jadi saya itu mengadakan kegiatan atau menciptakan pekerjaan di samping beternak, kita juga membuka toko itu di Shopee, guys. Jadi jual bibit-bibit tanaman begitu, guys. Di antaranya ya kan nih, kalau yang sudah berjalan mah bibit-bibit rumput, guys, kayak odot misalkan, pacong, red napir, biograss, biopitas, janjibar, siteria, turi, indigo pera, kaliandra, kemudian guatemala, Ombaka ya, dan lain-lain lah, gama-gama umami seperti itu, guys. Nah, sekarang saya mau melebarkan kegiatan begitu, guys. Jadi melebarkan kegiatannya, kita membeli atau mempelajari bibit-bibit tanaman endemik yang ada di Indonesia, guys. Di antaranya kita sekarang mempelajari jenis-jenis alpukat seperti itu, guys. Kita tahu bahwa alpukat itu ternyata banyak, guys. Di antaranya ada alpukat kendil, aligator, alpukat mentega, alpukat red Vietnam, seperti ya pokoknya maaf alpukat Amerika apalah, pokoknya banyak lah, alpukat Inggris meureun, guys.
Nah, kita beli dulu, ya biasa belinya di Shopee aja guys, yang murah-murah saja, yang normal lah, yang 15.000, 20.000. Kemudian kita nanamnya di polybag. Kemudian setelah di polybag, biasa kalau halodo seperti sekarang kan disiram pagi. Jadi kegiatannya nambah guys. Di samping ngari teh nanti mah merenang nyabor dulu. Nah, dengan harapan nantinya kan tumbuh. Nah, setelah tumbuh kita ambil steknya guys. Nah, steknya ini yang akan saya jadikan bank pakan berjalan atau ATM berjalan. Soalnya dalam satu polybag contoh misalkan alpukat mentega misalkan ya guys. Nanti kan kalau gede kan bisa disetek apa jadi 10 batang begitu, 10 bibit. Nah, kalau 10 bibit kan kita bisa dijual kembali. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya pemasukannya bukan dari jual anakan domba saja gitu guys. Dan alhamdulillah sudah berjalan guys. Waktu yang sudah berjalan ini saya punya bibit ini nih kencana wulan. Nah, kalau kencana wulan sudah kejual bisa sampai 10 polybag guys. Kemudian yang lainnya guys, nangka nih, nangka gede. Nah, udah bisa nyetek kemarin 44 begitu guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kegiatannya bisa menjadi variasi guys. Jadi bukan saja kita, jadi tidak terlalu jenuh lah kalau hanya kita maraban domba, nunggu domba begitu ya. Ya, untuk sementara mungkin banyak waktu luang. Nah, kita isi atau kita ciptakan kegiatan dengan cara menyetek guys sekarang mah. Jadi kegiatannya mulai agak padat lah. Nah, seperti itu guys. Adapun cina bagaimana cara belajarnya, ya sama juga. Saya lihat di YouTube dipraktekkan, misalkan cara nyetek kan bisa dipakai, misalkan nyeteknya itu disungkup seperti itu guys, pakai bawang merah seperti itu ya, sama lah. Kita lihat coba-coba. Awal-awal mungkin gagal dulu, tetapi lama kelamaan tahu gagalnya di sini, berhasilnya di sini begitu guys. Dan kegiatan ini saya tunjang juga dengan pengolahan kotoran hewan dombanya guys. Jadi domba kotorannya itu si serintil saya kumpulkan, saya buat mesinnya guys, mesin penepung. Urut sanyo biasa. Urut sanyo kita buat, jadi biar bisa membuat kotoran domba menjadi lembut guys. Dan kemudian setelah lembut, atau mungkin difermentasi dulu sama IM4 yang warna kuning itu guys, dibuat dulu pakai gula biasalah, banyak itu tutorialnya. Nah, dibuat pupuk sehingga guys jadi saling terkait begitu. Jadi saya merasa bahwa kotoran domba teh menjadi sesuatu yang penting begitu guys. Nah, kalau orang lain mungkin dikatakan penting sambil tidak ada barangnya. Nah, kalau peternak mah dikatakan penting teh barangnya ada dan melimpah. Sehingga sayanya juga semakin bersemangat. Alhamdulillah guys, saya makin bersemangat. Nah, jadi seolah-olah saya itu prinsipnya ya kan harus menciptakan guys, harus menciptakan kegiatan. Dan pada akhirnya kan uangnya itu kan nuturkeun guys. Gak mungkin ada kegiatan tidak ada penghasilan guys. Yang selama yang positif pasti ada penghasilannya. Sok tukang naon oke guys, itu ya kalau jualan ya pasti ada penghasilan akhirnya. Seperti itu guys. Kita juga sama sebagai peternak ya, kita ciptakanlah. Kalau misalkan senangnya sama yang lain, misalkan pelihara yang lain, misalkan mau ternak bebek atau ditambah sama ayam misalkan atau apalah, bisa guys. Yang penting kita sebagai peternak harus kreatif, harus banyak membuat peluang seperti itu guys. Nah, sementara saya kan berhubung di Shopee sudah ada toko, itu kan harus variatif itu tokonya. Jadi bibit-bibit tanaman kita kumplitin guys. Jadi mulai ya tadi ya bibit-bibit dunia peternakan
kita kembangkan ke dunia perbibitan buah-buahan yang ada di Indonesia begitu guys. Biar kita semakin kuat gitu guys. Jadi kemandirian itu kita semakin mandiri. Kalau kita semakin mandiri, ya mudah-mudahan menjadi raja di dunia kita sendiri begitu guys. Jadi kita itu benar-benar mandiri. Kalau bangsa mandiri itu guys, tidak ada itu yang takut sama apa-apa. Kita harus percaya diri 100%. Yang penting pada akhirnya kan kita ya sambil dibarengi dengan beribadah guys. Kan ada dalam Al-Qur'annya wal asri innal insana lafi husri illa ladi guys. Jadi demi masanya, demi waktu merenan orang teh lah logika nama menjalani hidup teh rugi lamun tuh illa ladi kecuali guys yang mengamalkan amal soleh. Seperti itulah guys, yang beribadah menghampura dosa batur dan lain-lain, ceramah sekedar. Ya seperti itu guys. Jadi kegiatannya itu kita sebagai peternak sebenarnya banyak guys yang diolah. Memang untuk 1, 2, 3 bulan mungkin itu tidak ada uangnya guys. Akan tetapi kalau sudah ketemu jalurnya, seperti halnya pembibitan itu guys ya. Kalau pohon itu bibit pohon seperti bibit pohon alpukat, kalau misalkan tidak laku sekarang, besoknya itu justru jadi semakin mahal. Karena alpukatnya kan bibitnya kan semakin gede. Nah untuk pasaran sekarang itu ya yang 70 cm itu udah 30.000 guys. Yang 70 cm apalagi yang 1,5 meter guys, ya udah mahal. Seperti itu. Bagaimana cara kita pemasaran? Ya justru jadi semakin luas guys. Apa kita COD atau misalkan kita antar selama ada di Jawa Barat, mungkin bisa pakai ongkos kirim berapa, yang penting kita kegiatan banyak lah, positif lah. Ya seperti itu guys lah pembahasannya, mudah-mudahan nih dapat memberikan wawasan begitu bahwa kegiatan seperti itu memang saya lakukan sehari-hari begitu guys. Mengapa ini saya bilang begini ya, karena kan saya itu sifatnya bukan sekarang, dari dulu itu berprinsipnya seperti itu. Saya pengen menjadi seseorang yang lamun urang teh mah mandiri lah begitu guys. Bukan berarti sombong tidak mau kerja sama orang lain, bukan. Melainkan ini adalah sebuah kinerja saya pengen seperti ini begitu guys. Jadi saya pengen mandiri khususnya di desa begitu guys, untuk mengolah yang ada di pedesaan. Di antaranya kan kalau awalnya berternak dulu, sama itu beternak, kemudian kita banyak waktu luang, masa harus ngelamun. Ya otomatis kita ciptakan pekerjaan yang lain, di antaranya berkebun dulu dan mengolah sampah pupuknya, bukan sampah, mengolah pupuknya alias rintilnya guys, kita olah jadikan pupuk. Kan memang positifnya seperti itu. Kemudian kita kemas, ya mudah-mudahan untuk diri sendiri bermanfaat juga, nantinya mungkin pupuknya juga kalau banyak kan bisa dikemas gitu, dikasih merek, bisa dijual guys. Ya seperti itu nih, salam-salam buat para peternak juga, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspiratif guys untuk kita kebersamaan dan kekuatan beternak begitu. Jadi ternak teh banyak, luas sekali lah begitu guys. Bukan jadi tukang domba saja guys, melainkan pengusaha peternakan. Begitulah, soalnya peternakan pertanian mah sama-sama satu jalur, gak bisa dipisahkan guys. Ya begitu, salam-salam nih buat para peternak dan para petani guys. Semoga kuat dan selalu bersemangat mengolah hal-hal baru guys yang positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.